kemungkinan terbesar mereka bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingannya mereka. Orang tidak berani ngomong karena takut dihakimi. Bagaimana harus mendengar seorang anak 23 bulan mengalami kekerasan seksual? Selamat siang, selamat setengah satu siang untuk teman-teman yang di wilayah Indonesia Barat, selamat setengah dua siang untuk teman-teman yang berada di Indonesia Tengah, dan selamat setengah tiga sore untuk teman-teman yang berada di wilayah Indonesia Timur. Saat ini kita akan, selamat datang kembali, saya lupa. Selamat datang kembali di modul yang ke-6, modul tentang aspek pemenuhan kebutuhan dan perlindungan dasar respons kemanusiaan, terutama bagi kelompok yang paling berisiko atau yang sekarang masih menggunakan istilah kelompok rentan. Baik teman-teman, saya masih bersama dengan saya Weni dari Pujono Center. Saat ini saya ditemani seorang fasilitator atau trainer yang akan berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian. Sangat istimewa, namanya Mbak Widowati. Saya berkenalan dan bertemu dengan Mbak Wido itu ketika respons bencana Palu, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah tahun 2018. Saat waktu itu beliau sudah berada di organisasi, lebih tepatnya jejaring humanitarian HFI, Humanitarian Forum Indonesia. Dan saat ini beliau adalah direktur baru, mungkin baru sebulan kalau nggak keliru, menjabat sebagai direktur yang sebelumnya dijabat oleh Mas Surya Rahman. Kita akan berkenalan sebentar lagi dengan Mbak Wido, tapi izinkan saya untuk meminta Mas Anton atau Mas David untuk memutar satu video dari video pengantar dari Pak Puji Pujono selaku unsur pengarah kebencanaan Indonesia. Baik, silakan Mas Anton. Over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujono. Ibu bapak, rekan-rekan yang hatinya senantiasa tergerak oleh kemanusiaan, selamat datang di modul kelima. Setelah kita banyak berdiskusi tentang sistem, rencana, dan logistik, kini tiba saatnya kita kembali ke titik pusat dari semua kerja kita, yaitu manusia. Dan bukan sembarang manusia, tapi mereka yang paling rapuh di antara kita. Topik kita hari ini adalah perlindungan kelompok rentan dan manajemen kasus. Modul ini adalah hati nurani kita. Modul ini adalah lensa yang mempertajam pandangan kita untuk melihat mereka yang seringkali tidak terlihat. Anak-anak yang kebingungan, lansia yang terdiam dalam sepi, penyandang disabilitas yang ragu untuk meminta tolong, perempuan yang menanggung beban ganda dalam diam. Modul ini mengajarkan kita bahwa tugas kita bukan hanya mengisi perut mereka, tapi juga melindungi jiwa raga mereka, sementara senantiasa melindungi hak dan menjunjung tinggi martabat mereka. Modul ini berbicara tentang kualitas dan etika dari bantuan kita. Tanpa lensa perlindungan, bantuan kita bisa menjadi pedang bermata dua. Niat baik untuk mendistribusikan makanan bisa menciptakan situasi yang tidak aman bagi perempuan dan anak-anak jika dilakukan di tempat yang tidak diterangi oleh lampu. Nah, disinilah prinsip do no harm, tidak menimbulkan kerugian, menjadi taruhannya. Modul ini membekali kita dengan kepekaan, keterampilan untuk bertindak saat kita menemukan dan menangani kasus yang butuh pertolongan khusus. Pokok bahasan kita akan sangat menyentuh dan praktis. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi kelompok rentan dan memahami risiko-risiko yang mengintai mereka. Selanjutnya, mempraktikkan 4 langkah sederhana dalam manajemen kasus. 1. Identifikasi dan mendengarkan dengan empati. Kedua,
mengkaji kebutuhan dan keamanannya. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat. Dan yang keempat, melakukan tindak lanjut jika memungkinkan. Kita akan banyak membahas tentang etika, tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, dan tentang meminta persetujuan sebelum kita bertindak untuk mereka. Untuk modul ini, saya mengajak Anda untuk menggunakan indera kita yang paling peka. Telinga untuk mendengar yang tidak terucap, mata untuk melihat yang tersembunyi, dan hati untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati akan menjadi alat kerja kita yang utama. Pengalaman saya membuktikan bahwa kita tidak dituntut menjadi pahlawan, tidak pernah. Melainkan diminta menjadi jembatan yang aman, yang amanah, yang dapat diandalkan dan terpercaya. Mari bersama-sama belajar untuk memastikan jaring pengaman sosial kita benar-benar merangkul semua, tanpa kecuali. Selamat mengikuti modul kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiwan. Saya tidak akan berpanjang waktu. Saya persilahkan Mbak Wido untuk berkenalan, karena Mbak Wido ini pertama kali berada bersama kita untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dan informasi. Serta jangan lupa Mbak Wido melakukan pretest. Over to you Mbak Wido. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Weni untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa ketemu ya lewat Zoom. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara yang agak kurang ini karena saya di tempat umum sekarang. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita akan tes dulu. Minta tolong Mas Anto, tolong di-share. Tadi sudah dikenalkan sama Mbak Weni bahwa saya Widowati. Saya memang sudah lama di HFI. Saya tanpa terasa Mbak Weni, saya sudah 14 tahun di HFI karena masuk tahun 2011, sekarang sudah tahun 2025. Nah, ini sepertinya nanti kita akan jadi belajar bersama ya untuk kita semuanya bahwa kegiatan ini menjadi wadah yang luar biasa sih sebenarnya untuk sharing sama kita. Kita akan masuk di topik pelindungan kelompok rentan dan manajemen kasus. Ini harapannya bisa memastikan tidak ada orang yang tertinggal serta menjaga martabat dan keamanan di tengah kritis. Ini khususnya ketika saat bencana terjadi. Nah, ini agenda kita hari ini. Kita mulai jam 13.30 tadi, kemudian ini diawali dengan pembukaan, terus kemudian kita akan workshop nih, memetakan siapa yang paling berisiko, terus dilanjutkan dengan simulasi, presentasi kelompok, terus terakhir adalah tanya jawab. Kita harapannya bisa menguasai tentang mengidentifikasi kelompok rentan dan risiko spesifik yang mereka hadapi, kemudian menerapkan prinsip dasar pelindungan dalam semua kegiatan, serta merancang alur rujukan yang aman dan rahasia. Terakhir adalah menguasai 4 langkah dasar manajemen kasus untuk identifikasi asesmen, rujukan, sama tindak lanjut. Kita melihat yang sering tak terlihat, seperti tadi yang sempat Pak Puji sampaikan. Kita harus menggunakan mata kita untuk bisa melihat yang tidak terlihat. Nah, di poin 1, itu dalam kekacauan bencana, perhatian seringkali tertuju pada kerusakan yang fisik. Karena kita melihat hanya dengan penglihatan secara kasat mata. Nah, terus di poin kedua adalah namun ada risiko yang tersembunyi yang mengancam individu tertentu. Banyak hal ketika di daerah bencana itu ada sesuatu tapi tidak terlihat ya, karena misalnya berkaitan dengan risiko
yang menempel pada seseorang karena keterbatasannya. Terus ketiga adalah tugas kita adalah memastikan bahwa jaring pengaman sosial kita mencapai semua orang. Kita memastikan bahwa kalau ada orang yang tertinggal itu jadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi sebagai bagian dari masyarakat kita harus memastikan orang-orang di sekitar kita itu juga aman. Nah, ini jadi tanggung jawab bersama kita semuanya. Jadi kalau ada suatu hal yang sepertinya tidak tepat atau terasa tidak terlihat tidak nyaman, itu kita punya peran untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu adalah ada masalah dan bisa kita tidak menyelesaikan, tapi kita membantu mencoba mencari solusinya secara bersama-sama. Nah, ini kita mengenali kerentanan di sekitar kita. Di poin 1 itu ada anak-anak risiko terpisah dari keluarga sama eksploitasi penelantaran. Saya mau nanya, siapa di sini yang sudah pernah melakukan respon bencana? Saya berharap, oke, silakan Mbak Ita, monggo. Ya, terima kasih Mbak Wati. Ya, beberapa kali saya terlibat dalam respon bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Terakhir yang agak besar waktu bencana di Palu, Mbak. Kami datang itu 3 hari setelah bencana lewat darat karena terisolir semua jalanan dan masih gempa-gempa kecil susulan itu masih terasa gitu ya. Nah, karena kami lewat gereja, maka saat itu kami juga tinggal di lokasi gereja sebagai sebagai basis gitu ya. Nah, tugas saya waktu itu adalah memastikan perempuan dan anak-anak dan juga disabilitas yang terdampak dari lingkungan gereja, Mbak. Itu kami kemudian mencari, mengidentifikasi, mengunjungi beberapa lokasi gereja. Di sana kan kalau di Palu itu sebagian besar gerejanya adalah gereja Bala Keselamatan. Sehingga proses identifikasi itu tidak terlalu susah karena pasca bencana gereja sudah langsung mengidentifikasi. Seperti itu, Mbak. Oke. Sempat ada teridentifikasi yang anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan sama kelompok minoritas nggak kemarin? Ya, kelompok minoritas itu adalah kami dapat di satu desa ya. Kenapa kami katakan itu kelompok minoritas? Karena itu desa hampir berbatasan dengan lokasi apa ya? Kami mengatakan waktu itu ya lokasi tempat pelatihannya kelompok waktu itu kami menyebutnya kelompok sayap kiri. Sehingga desa itu rentan sekali. Pada saat yang sama, Mbak, waktu itu kami mendapat informasi kalau ada 6 perempuan yang hilang, gitu kan? Ada 6 perempuan yang hilang. Saat ini 6 perempuan anak sekolah ya, yang saat itu mereka mengadakan retreat. Nah, sehingga pada saat bencana ada orang yang melihat kalau mereka selamat. Tapi ternyata pada saat kami telusuri, kemudian sampai bekerja sama dengan teman-teman dari Kemen PPA, ternyata mereka tidak ditemukan dan dinyatakan hilang. Ada beberapa saksi mata melihat kalau mereka dibawa oleh beberapa orang, dinaikkan ke dalam mobil, tapi tidak tahu dibawa kemana. Semuanya adalah teman-teman anak-anak perempuan Kristen yang aktif organisasinya di sekolah. Sementara yang lainnya itu selamat. Hanya 2 orang yang dinyatakan meninggal karena beberapa hari setelah itu jenazahnya ditemukan. 6 orang ini yang sama sekali tidak didapat jenazahnya sampai hari ini. Nah, seperti itu, Mbak.
Kalau kemudian kelompok rentan yang lain, misalkan kelompok penghayat atau apa dan sebagainya, itu tidak teridentifikasi oleh kami. Seperti itu, Mbak Wido, saya Oke, nggak kembalikan. apa-apa. Terima kasih Mbak Ita. Ya, ternyata memang berdasarkan pengalaman Mbak Ita, ketika ada bencana, ada potensi anak ya, khususnya tadi perempuan ya, itu jadi tanda kutip bisa jadi ada perdagangan anak atau bisa jadi memang hilang terbawa ini ya Mbak, karena pada posisi berarti sampai sekarang belum ketemu ya. Betul, Mbak. Bisa jadi itu menjadi korban trafficking karena Ya. kami kemudian bekerja sama dengan kepolisian untuk mengidentifikasi handphone yang mereka gunakan terakhir. Ada 2 anak perempuan yang kemudian handphonenya itu berpindah-pindah, gitu ya. Iya, terakhir itu sinyal handphone itu ditemukan di Jakarta. Setelah ditelusuri ternyata itu merupakan salah satu tempat persinggahan tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri. Seperti itu, Mbak. Boleh tahu mereka masih anak-anak atau sudah dewasa, Mbak? Mbak Wido, itu mereka itu anak-anak SMA, pelajar SMA Kristen kelas 2, SMA kelas 2 saat itu, yang melakukan retreat. Iya ya, kalau di begitu lokasi berarti bencana. anak perempuan dapat risiko lebih besar ya kalau kasus seperti ini ya. Betul, Mbak. Sepakat. Oke. Jadi pengalaman dari Mbak Ita itu ketika terjadi bencana memang anak-anak sangat risikonya sangat tinggi. Terus kemudian ini kita ada lansia, ada risiko isolasi, kesulitan mobilitas, kebutuhan medis khusus. Oh ya, karena biasanya lansia itu semakin misalnya gini, ketika awal anak-anak itu jadi pertumbuhannya dari tidak bisa jalan menjadi bisa jalan. Tapi ketika lansia itu kemampuannya semakin menurun, katanya kembali seperti bayi lagi. Jadi kemampuan geraknya udah terbatas, pendengarannya terbatas, kelihatannya juga terbatas. Jadi butuh pendampingan oleh orang-orang di sekitar dia. Jadi maksudnya butuh support. Terus tadi kelompok minoritas sudah bahwa ada kelompok minoritas itu terkait dengan adat juga bisa jadi ada yang mohon maaf ya, maksudnya ada yang penderita HIV, terus ada penderita kusta. Itu biasanya kadang dikucilkan oleh warga di sekitar sih. Tapi tidak tidak semuanya ya, tapi kadang ada kasus seperti itu. Dan ketiga ada bencana itu jadi butuh perhatian khusus karena biasanya ya HIV itu punya obat yang harus diminum rutin ya, yang tidak boleh jeda. Oke, tapi jadi pastinya adalah kerentanan itu bukan kelemahan karena sebenarnya mereka punya potensi kalau misalnya itu ditingkatkan. Jadi ada pelatihan untuk anak-anak, lansia, disabilitas. Jadi ini adalah kondisi di mana seorang menghadapi situasi yang risikonya lebih tinggi ya karena hambatan yang ada di sekitarnya. Tapi kalau misalnya mereka dikasih akses, terus dikasih dengan kapasitas itu tidak masalah. Banyak teman-teman yang punya hambatan gerak dengan kursi roda, ketika tempatnya aksesibel mereka bisa bergerak, tidak butuh support orang lain. Dan orang-orang yang punya hambatan penglihatan juga ketika di daerah baru biasanya mereka butuh bantuan orang untuk mengenali daerahnya. Tapi kalau sudah biasa, mereka tuh biasanya bisa mobilitas sendiri. Jadi penekanannya bahwa kerentanan itu bukan kelemahan. Jadi ini yang harus menjadi tanggung jawab kita, bahwa ini jadi tanggung jawab kita. Tapi ternyata niat baik aja tidak cukup. Nah, tindakan kita meskipun bertujuan baik itu bisa secara tidak sengaja menyebabkan bahaya. Nah, ini siapa nih yang mau komentar? Pernah lihat nggak bagi bantuan di malam hari? Atau Mas Budiman dari Suara Indonesia? Silakan. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Yo. Pengalaman kami di respon kemanusiaan,
yang terakhir barusan kemarin itu di Semeru yang Oke, erupsi Lumajang. itu. Sebelumnya ada di Cianjur, rapid assessment, kemudian di Palu juga, dan beberapa daerah yang lain. Nah, yang terlihat ketika kaitan dengan kelompok rentan yang terdiskriminasi tanda kutip itu kaitan dengan data. Ketika kita asesmen cepat, data itu seringkali tidak bisa komprehensif karena kelompok-kelompok yang hidden ini, kelompok-kelompok tersembunyi ini, yang tereksklusi ini memang di kondisi normal pun itu memang aksesnya memang masih terbatas. Nah, apalagi di situasi darurat. Kemudian ketika pengalaman kami di tanggap darurat, itu memang kaitan dengan pernah kami jumpai itu antriannya itu memang mereka bercampur. Jadi ya karena namanya situasi kondisi seperti itu ya. Nanti ini kadang-kadang menjadi miris ketika kita dengan semangat mendorong kesetaraan dengan menyediakan kebutuhan yang berbeda, dari kebutuhan. Sehingga kaitan dengan akses, kaitan dengan antrian, kaitan dengan kebutuhannya mereka ini kadang-kadang kita sebagai aktor kemanusiaan juga harus berpikir seperti itu. Itu Mbak, sharing sedikit, matur nuwun. Makasih banyak Mas. Tapi Mas pernah lihat nggak distribusi dilakukan di malam hari? Enggak sih. Tapi di siang hari malah. Di siang hari juga itu juga miris ketika mereka harus bercampur gitu. Jadi orang yang mempunyai different ability, kemampuan yang berbeda harus bercampur dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan yang berbeda. Ini kan juga menjadi catatan sendiri. Gitu, Pak. Oke ya, selama ini belum pernah lah ya ada orang bagi distribusi bantuan di malam hari, apalagi tempat gelap. Gimana mau checklist tanda tangan ya Mas ya kalau di tempat gelap? Siapa yang pernah lihat ada kasus memfoto dan menyebarkan wajah anak yang terpisah dari orang tuanya? Oh, Mbak Ita, monggo Mbak Ita. Aku nambah dikit ya. Ya, oke. Monggo. Makasih Mbak Wati. Dan jadi pada kasus bencana di Palu saat itu ya Mbak, kan evakuasi pertama yang dilakukan dengan memindahkan korban ke lokasi yang lebih aman adalah dengan menerbangkan mereka, gitu ya. Jadi saya ingat sekali, kami kemudian membantu karena saat itu terbatas sehingga anak-anak duluan yang dibawa, gitu ya, tanpa kemudian lupa pada saat itu kemungkinan terbesar mereka bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingannya mereka. Nah, pada saat ini anak-anak dibawa diterbangkan ke Makassar, gitu ya. Kemudian untuk sementara saat itu mereka mereka dijadikan satu di asrama haji waktu itu untuk mengamankan dalam tanda kutip ya, mengamankan mereka dulu dari ini. Tapi kemudian yang terjadi setelah beberapa waktu gitu ya, mulai kemudian ada permintaan donasi oleh lembaga A, B, C, D untuk anak-anak korban pengungsi gitu ya. Nah, jadi banyak sekali itu tiba-tiba ini donasi. Dan ternyata ditelusuri itu tidak sampai ke itu anak-anak. Pertama. Kedua, ada juga kemudian orang tua yang merasa kalau dia menaikkan anaknya ke pesawat. Tapi setelah mereka tiba di Makassar, mereka sudah tidak menemukan anak-anak mereka. Di sisi lain juga tiba-tiba kemudian ada sekelompok orang yang menyebarkan flyer ya. Ini anak korban bencana sudah kehilangan orang tua, siapa yang mau mengadopsi. Tapi kemudian yang terjadi adalah mereka meminta sejumlah uang perawatan katanya dari orang yang merawat. Nah, sehingga mungkin pada saat itu niat kita baik menyelamatkan anak-anak ini dengan memberangkatkan mereka tanpa ditemani oleh orang dewasa saat itu ya. Nah, sehingga resikonya yaitu ada anak yang kemudian terpisah dari orang tuanya pada saat orang tuanya selamat dan kemudian berangkat dengan kloter berikutnya dan tidak ketemu anaknya.
ada juga pada saat foto-foto di ini, ada orang juga yang memanfaatkan dengan keahlian mereka atau bagaimana caranya, tiba-tiba mereka datang dan kemudian mengatakan ini anak keluarga kami gitu. Dan saat itu kan tidak terlalu ketat ya untuk pembuktian kalau dia betul-betul adalah keluarga dari anak itu. Kecuali kalau orang tua kandungnya ya, dia langsung bisa mengenali. Tapi kan ada sebagian besar anak juga tidak kenal. Jadi pada saat mereka datang dan hanya dibilang ini keluarga, ini kerabat, ya mereka percaya aja, itu satu. Nah, kalau kemudian bertanya logistik atau ini bantuan disalurkan di malam hari, kalau saya nggak salah, itu terjadi di waktu bencana di Mamuju, Sulawesi Barat. Tapi penyaluran bencana itu, penyaluran bantuan itu mereka datang ke tenda-tenda langsung. Jadi bukan orang yang terdampak itu datang untuk mengambil, tapi yang memberi bantuan itu mereka datang langsung mendatangi tenda-tenda. Nah, kalau malam hari itu biasanya yang agak kesulitan pada saat perempuan atau anak-anak yang ingin mencari air bersih, untuk mandi. Kami rasakan tuh waktu di Palu ya, bukan di Palu tapi di Mamuju, mereka kesulitan untuk mencari air bersih hanya sekedar untuk bukan mandi lagi ya, bahkan untuk mencuci muka itu mereka kesulitan. Ini yang jadi perhatian kita aja sih, maksudnya ada sesuatu hal yang kalau misalnya yang tadi Pak Puji bilang adalah bisa melihat yang tidak terlihat adalah ketika ada distribusi yang aneh, kita perlu curiga gitu. Kita tidak berpikiran negatif tentang orang, tapi ini bagian dari kewaspadaan kita karena banyak potensi risiko-risiko yang muncul di sekitar kita ketika terjadi bencana. Kayak misalnya membuat antrean yang tidak ramah disabilitas sama lansia. Ini harapannya sih buat teman-teman yang melakukan respon bencana untuk disabilitas sama lansia itu bisa didahulukan dulu atau misalnya bisa juga dia diantar jemput bola gitu. Beberapa anggota HEVI biasanya mereka melakukan jemput bola. Jadi kalau sudah tahu disabilitas lansia, mereka jadi prioritas bantuannya diantar atau misalnya dia dapat langsung atau dia di belakang. Jadi tidak bercampur dengan orang dewasa pada umumnya. Ini yang jadi maksudnya perhatian kita semua bahwa kegiatan penanggulangan bencana yang kita lakukan itu tidak hanya berdasarkan niat baik, tapi sebenarnya ada standar-standar yang harus kita penuhi sehingga tidak menimbulkan masalah baru buat yang menerima maupun buat masyarakat di daerah sekitar situ. Jadi ketika melakukan itu selalu tanya pada diri sendiri, apakah tindakan yang saya lakukan ini aman dan menjaga martabat mereka. Karena ini kan bantuan kemanusiaan untuk menjaga martabat manusia. Kalau misalnya kegiatan bantuan yang kita lakukan malah merendahkan martabat manusia, nah itu jadi concern kita, jangan sampai itu terjadi. Nah, kalaupun ada lembaga atau orang lain yang melakukan bantuan kemanusiaan seperti itu, kita bisa bantu ingatkan, karena itu bagian masyarakat Indonesia bersama dan bagian dari laku kemanusiaan di Indonesia untuk saling ingatkan, jangan sampai menimbulkan masalah baru ke depannya. Gitu. Nah, ini nih tadi menjadi mata dan telinga komunitas. Mengidentifikasi kelompok rentan dan risiko spesifik di wilayah kita. Tadi Mbak kita sempat jelasin nih siapa aja kelompok rentan yang ditemui ketika terjadi bencana di Sulawesi Tengah. Nah, sekarang siapa yang mau cerita nih? Tapi ini konteksnya di wilayah masing-masing ya. Siapa saja sih kelompok rentan yang ada di desa atau di wilayah lingkungan tempat tinggalnya? Oke, monggo siapa mau bercerita? Siapa saja kelompok rentan yang ada di kelurahan Anda, mungkin selain
penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak, dan juga lansia. Mungkin kelompok rentan lainnya adalah orang-orang dengan penyakit kronis, barangkali seperti itu. Kemudian terkait dengan eh ya, saya tambahkan kelompok rentannya yaitu orang-orang dengan penyakit kronis gitu. Oke. Kemudian saat bencana, risiko spesifik apa yang mereka hadapi mungkin lebih ke pada 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 keluarga yang ditinggal di bantaran kali itu rumahnya juga sering tergenang dan eh, mereka itu kan banyak yang memelihara misalnya kambing gitu tuh. Beberapa warga itu banyak yang hanyut begitu. Kemudian terkait dengan kekuatan apa yang ada di komunitas untuk melindungi mereka dengan relawan mungkin lebih banyak ke Karang Taruna kalau di kami. Kemudian ada relawan desa, kemudian kami juga ada posko siaga bencana di kelurahan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima Oke, kasih. berarti tempat Mbak ada tim siaga bencana gitu ya Mbak ya? Ada FPRB. Oke, itu dibentuknya sudah lama atau belum? Setahu saya sudah lama, Oke, tapi saya tapi kurang tahu timnya tahunnya aktif berapa. nggak Mbak? Kalau biasanya kalau untuk itu lumayan aktif juga karena daerah kami itu kan daerah di sekitar pegunungan Gunung Sewu. Jadi Oke. juga di Gunung Sewu dan kami juga di bantaran apa namanya Oke. di sungai sungai Daerah tempat Mbak itu berarti risikonya, potensinya, bahayanya tadi adalah longsor banjir, dan banjir. longsor ya? Longsor Longsor, nggak? longsor kalau jalannya ambles jadi kan kami itu di sebelah jalan misalnya di sebelah jalan itu sungainya besar, jadi kayaknya sering ambles gitu. Tanah yang di jalan. Ya, ini jadi Kalau maksudnya untuk longsor yang maksudnya longsor dari apa namanya lereng atau dari tebing-tebing gitu belum belum sih cuma yang resiko ambles jalan ambles karena kalau banjir. jalan ambles berarti tempat Mbak lokasinya terisolir. Enggak. Jadi kan karena memang daerahnya itu kan sungai, kemudian samping sungai itu jalan. Sehingga kalau hujan deras itu jalannya amblas. Oh, Tidak terair, tapi memang memang potensi bencananya besar gitu. Ini sudah berapa kali perbaikan ya? Ada 2 kali perbaik, 3 kali atau 2 kali perbaikan. Nah, ambles lagi ketika hujan. hmm, Makanya kemarin kemudian dibuat jalan jalan pertolongan bambu yang hmm, mengitari sawah kayak gitu hmm. untuk nembuskan gitu Pak. Jadi ketika jalannya longsor berarti aksesnya untuk keluar jadi lebih jauh ya Mbak ya, dan lebih susah. Ya lebih jauh harus muter dan karena lebih jauh kita buat jalur pertolongan kemudian tapi memang hanya sepeda motor yang bisa lewat. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang mau sharing lagi, monggo? Ya, sharing saja. Jadi kami di Kediri, di Kediri memang ada 13 ancaman bencana selain tsunami karena kami nggak punya pantai. Tapi lainnya semua ada. Nah, misal satu kasus itu kaitan dengan erupsi Gunung Kelut yang jelas Hmm, periodisasi meletusnya begitu kan. Nah, di dalam konteks ini ketika kita merespon tentunya kita harus tahu tentang kelompok rentan itu siapa dan di mana begitu. Nah, yang pertama adalah tentunya teman-teman difabel, teman-teman yang mempunyai kemampuan berbeda, different ability. Baik itu difabel daksa, netra, termasuk keragaman difabel yang lain. Kemudian yang kedua kepala rumah tangga perempuan, kemudian ibu hamil, lansia, anak-anak, kemudian saya sepakat kelompok dengan penyakit yang menaun, begitu juga menjadi bagian dari kelompok rentan.
pun tak lupa itu kelompok-kelompok yang selama ini tereksklusi karena keyakinan minoritasnya. Kemudian karena orientasi seks seksual yang berbeda. Jadi mempunyai rasa tertarik seksual yang berbeda. Jadi kelompok-kelompok yang selama ini dalam kondisi normal itu hidden dia. Masih tereksklusi, tersembunyi. Kemudian juga kaitan dengan kelompok-kelompok kemiskinan ekstrim yang lain. Nah, di dalam proses saat bencana atau respon darurat, satu case misal erupsi Gunung Kelut misal begitu. Nah, itu memang kelompok-kelompok ini memang harus masuk di database seutuh dan sekomprehensif mungkin. Nah, sehingga di dalam prosesnya adalah ada sebuah kekuatan kita berkolaborasi satu dengan forum PRB Kabupaten Kediri yang notabene adalah sebuah forum yang isinya dari berbagai unsur pentahelix, ada unsur pemerintahnya, ada unsur komunitas NGO MS-nya, ada unsur akademisinya, ada unsur masyarakatnya, dan ada unsur media masanya. Nah, sehingga memang tidak semua ada forum PRB di desa, tapi setidaknya dengan forum PRB Kabupaten ini cukup mewarnai bagaimana tim siaga bencana desa, bagian dari salah satu indikator Destana, desa tangguh bencana. Jadi di Kediri itu dari 343 desa sudah ada sekitar 150-an Destana ya, yang ada di Kabupaten Kediri. Kemudian juga kelompok-kelompok pegiat kemanusiaan berbasis agama di bawah NU, misalnya PBNU, kemudian Muhammadiyah ada Muhammadiyah Center, MDMC, kemudian ada teman-teman dari teman-teman karitatif yang lain, kelompok-kelompok dari DSF, dari Rumah Zakat, dari LMI, dan kelompok-kelompok hobi yang lain. Jadi ada kelompok hobi juga terlibat di dalam kelompok motor, macam-macam itu, sampai pada tingkat pada kelompok supporter ya, supporter bola itu juga ikut. Memang tantangannya adalah semua masih belum satu frekuensi yang sama, tapi setidaknya untuk kemanusiaan ada respon yang responsif itu sudah bagus. Setidaknya kalau ngomong GETSI, bagaimana mainstreaming gender, basis seksual inklusi itu memang masih belum ya, tapi setidaknya dengan kekuatan kelompok-kelompok ini, bagaimana kelompok-kelompok rentan itu bisa teridentifikasi, bisa terakseskan dengan accessible dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kira-kira itu, Mbak. Mohon maaf. Terima kasih. Mas, nggak perlu mohon maaf, nggak salah Mas, tapi Mas benar. Maksudnya sebenarnya sudah banyak punya pengalaman sehingga bisa berbagi. Maksudnya ini jadi pengayaan buat kita semuanya bahwa ini kayaknya sebenarnya Mas malah jadi sudah tepat untuk jadi narasumber nih, karena sebenarnya sudah punya pengalaman banyak dan sudah tepat nih apa yang disampaikan. Jadi sudah mulai pemilahan yang mestinya identifikasi lansia sehingga memang penanganan jadi lebih cepat ya, dan lebih tepat dan lebih cepat karena memang lansia butuh. Saya tadi ada datanya sehingga bisa ditolong lebih duluan. Gitu. Terus memang yang namanya kelompok berisiko tinggi itu jadi prioritas kita bersama sih, khususnya di Indonesia, karena di kita itu ada klaster penanggulangan bencana. Salah satunya ada klaster perlindungan dan pengungsian. Nah, di situ itu ada subklaster tentang kelompok lansia, disabilitas, dan rentan. Nah, itu jadi perhatian kita semuanya memang bahwa semua kegiatan penanggulangan bencana itu harus mainstreaming gender, harus mainstreaming tentang prioritas lansia, disabilitas, sama kerentanan, karena itu menjadi prioritas bersama karena mereka punya kerentanan yang risiko yang tinggi. Kalau misalnya ada bapak, kan kita tidak berharap ya, mestinya ketika ada penanggulangan kegiatan bencana itu berharap tidak ada korban jiwa, sehingga kelompok rentan itu menjadi kelompok yang prioritas dalam kegiatan pelayanan. Nah, ini nih, saat menemukan seseorang butuh bantuan khusus. Ini katanya pertama itu adalah identifikasi dan dengarkan. Jadi, kalau melihat sesuatu, itu harus diidentifikasi sama dengarkan. Misalnya, kenali tanda-tanda masalahnya. Kemudian, dengarkan dengan empati, maksudnya
ditanyakan perlu bantuan enggak, bantuan apa yang dibutuhkan. Terus jangan menghakimi ya, maksudnya banyak kasus adalah orang tidak berani ngomong karena takut dihakimi. Tadi kan ada ya, cerita bahwa bisa jadi yang jadi pelaku kekerasan adalah orang yang ada di tempat, ada yang pengampu di tempat tersebut sehingga dia nggak berani ngomong. Nah, ini jadi ranahnya kita untuk yang tadi menjadi telinga sama mata masyarakat adalah kalau kayaknya ada yang beda, nah kita perlu dekatin kalau misalnya lokasinya itu ada di lokasi kegiatan pengungsian. Siapa tahu dia punya masalah yang dia tidak berani menyampaikan. Terus kemudian nilai kebutuhan dan keamanan. Apa kebutuhan yang mendesak mereka? Apa mereka dalam bahaya saat ini? Nah, kita tahunya kebutuhan mereka yang mendesak itu apa ya ketika kita bertanya ke mereka. Ketika misalnya mereka ngomong saja tidak merasa aman, ya sebenarnya biasanya teorinya adalah kasih air putih dulu. Atau kalau misalnya lapar, ya dikasih makan. Jadi kalau ada yang ini, jangan langsung ditanya, kamu kenapa, apa gitu. Bisa jadi perlu minum tidak, perlu makan tidak. Kalau misalnya orang biasanya kalau sudah kenyang, diajak ngomong itu biasanya lebih lancar. Jangan-jangan sebenarnya hanya, masalahnya bisa jadi hanya lapar. Tidak punya masalah yang berat. Ya. Jadi karena ketika distribusi makan dia nggak dapet atau nggak berani minta, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi juga ada masalah lain yang lebih serius. Nah, itu yang harus ditanyakan. Kemudian rujuk dan aman. Hubungkan mereka dengan layanan yang tepat. Kalau misalnya dia merasa sakit, ya ke puskesmas dirujuknya, atau bisa jadi kalau di lokasi pengungsian biasanya ada layanan medis ya. Kalau misalnya isunya isu sosial, kekerasan bisa dengan dinas sosial, dengan P2TP 2A. Nah, tapi itu harus selalu minta persetujuan mereka karena misalnya Bu mau di misalnya adalah Mbak mau nggak ke puskesmas, kalau misalnya lo mau nggak ke lapor ke dinas, karena ini bagian dari komitmen dianya untuk, karena ada konsekuensi ketika harus lapor, dia pasti akan ditanyai banyak hal, sehingga ketika dia sudah paham dengan konsekuensinya, dia bisa bisa diajak bersama. Tapi kalau misalnya ketika dikasih tahu gambarannya dan dia nggak mau, ya jangan dipaksakan. Gitu. Terus kemudian adalah ditindaklanjut. Jika memungkinkan dan aman, periksa kembali kondisi mereka. Ini Mas siapa nih? Mas Heri. Mas Heri ada mau cerita dari JMPEB. Ini Mbak, sharing aja tadi, menarik juga ya. Artinya memang kalau di masing-masing wilayah sudah ada kelompok atau komunitas siaga bencana, ya mungkin lebih bisa tertangani lah gitu ya dengan banyaknya relawan. Tapi memang apa yang disampaikan Mas Budi tadi itu benar juga, penyamaan persepsi tentang bagaimana sih pengelolaan penyintas ini gitu. Artinya BPBD sebagai lembaga resmi yang dari pemerintah ya, sebagai sebenarnya core-nya kebencanaan itu perannya kadang-kadang atau masih kurang lah, harus dimaksimalkan lagi lah. Artinya kalau saya melihat penyediaan data terkait dengan situasi bencana, lalu juga interkoneksi antara lembaga-lembaga negara, sebenarnya lembaga pemerintah seperti Dinas Kependudukan. Nah, ini penyediaan data tentang wilayah, lalu jumlah penduduk, ya kan dari situ bisa kita lihat di mana saja sih yang paling banyak terpapar, terus juga seperti apa sih di sana itu, apakah pemukiman padat penduduk, kompleks, atau paling tidak data jumlah lansia, jumlah ibu-ibu itu bisa terlihat di situ gitu, sehingga
kita sebelum bergerak juga sudah bisa menentukan apa saja yang harus bergerak ke sana gitu dengan cepat, seperti tim medis, lalu juga karena kalau bicara lansia, memang lansia ini perlu perlakuan khusus gitu dalam hal penanganannya gitu, seperti tadi yang disampaikan teman dari suara tadi gitu. Nah itu yang saya lihat, saya sih berkaca dari beberapa pengalaman aja ya, akhirnya kita sporadik aja yang akhirnya apa yang bisa kita bantu ya kita bantu gitu, apa yang kita lihat yang kita tolong gitu kan. Tapi terkadang kita miss juga nih, setelah kita bantu, kita ini juga pos kesehatan belum ada, terus juga ini harus dibawa kemana nih gitu. Nah terkadang teman-teman relawan juga kan hanya sebatas evakuasi itu ya kan, tidak Ya. dibekali dengan pengetahuan tentang medis ya kan, ini juga cukup menyulitkan juga gitu. Salah penanganan juga jadi tidak ini kan gitu, tidak baik gitu. Nah, itu yang saya masih rasa masih kurang gitu. Mungkin itu pengalamannya. Oke, sip Mas. Ini jadi PR buat Ibu Direktur Ceni untuk menambahkan materi tentang berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas untuk melihat kebutuhan mereka, komunikasi dengan mereka sehingga bisa lebih baik ya, karena memang silakan. Ya, ini berdasarkan pengalaman kami pada saat bencana di Sulawesi Barat. Menariknya, saat itu teman-teman disabilitas mereka mengorganize dirinya sendiri, gitu kan? Karena ternyata akhirnya mungkin sebagian besar dari kita tidak lebih mengerti dibandingkan kalau teman-teman sendiri yang mengorganize dirinya. Nah, waktu itu cerita baiknya pada saat bencana di Sulbar, gempa, teman-teman disabilitas kemudian kan sebelumnya ada organisasi penyandang disabilitas di sana. Mereka memulai dengan mencari, mendata, mencari informasi tentang teman-teman disabilitas yang terpapar saat itu ya. Kemudian saat itu ketua OPDIS-nya di sana, mereka yang kemudian melakukan pendataan, mencari, membuat sendiri lokasi untuk posko teman-teman difabel, sehingga mereka lebih terorganisir. Kebutuhan yang kadang-kadang kita luput terkait teman-teman penyandang disabilitas, mereka sudah siapkan semua. Sehingga memang menarik kalau kemudian di dalam situasi kebencanaan pun seharusnya teman-teman disabilitas juga bisa diajak untuk masuk apa yang bisa mereka lakukan khususnya untuk penyandang disabilitas. Demikian juga dengan teman-teman lansia. Nah, lansia juga ini yang kebanyakan kemudian kita lupa kalau lansia ini adalah salah satu kelompok rentan yang kita harus perhatikan. Oke, memperkaya kita lah, karena memang sudah banyak punya pengalaman nih Kak Ita. Jadi memang banyak pelaku respon penanggulangan bencana Indonesia itu sudah mulai sadar ya prioritas untuk kelompok rentan gitu. Karena saya nggak tahu teman-teman pernah dengar ASB nggak, lembaga yang fokus untuk peningkatan kapasitas ini penanggulangan bencana untuk OPDIS. Jadi sampai membuat modulnya, sampai membuat modul penanggulangan bencana yang inklusi. Nah, ini banyak-banyak teman disabilitas yang didampingi oleh mereka itu jadi champions dan sudah menjadi narasumber di tingkat internasional, misalnya Pak Kasihan. Kemarin saya ketemu sama Mas Edi di Bangkok ya, dia presentasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh ASB dengan teman-teman disabilitas di Magelang. Terus di BBD sendiri juga ada unit LIDI. Setahu saya Jawa Tengah udah punya tuh unit layanan untuk disabilitas. Jadi sebenarnya memang kita bisa mendorong teman-teman organisasi disabilitas itu untuk terlibat aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, karena perspektif mereka ketinggalan penolong ya sesuai dengan kebutuhan mereka, karena seringkali ada hal-hal yang kita yang non disabilitas itu tidak paham dengan kebutuhan mereka gitu. Sehingga memang keaktifan mereka itu jadi sangat memperkaya kegiatan penanggulangan bencana. Jadi di
Sulteng sudah aja Pokja Abdi Sulteng, terus di Kabupaten Magelang ada Vidakama, terus di Tagana Jogja juga sudah ada yang Tagana di Fagama, jadi sudah banyak organisasi yang fokus disabilitas dan organisasi disabilitas yang aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Jadi tinggal kita dorong mereka untuk masuk ke BBD sehingga ada memang unit layanan disabilitas, sehingga teman-teman disabilitas bisa aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, karena seringkali mereka tidak aktif karena nggak dikasih uang. Nah, ketika dikasih uang mereka bisa jadi aktif gitu. Oke, kita next. Ternyata sudah jam 14.43. Oke. Nah, nih latihan mengambil keputusan. Jadi ini kita latihan mengambil keputusan ya. Jadi ada 3 kasus, A dan B sama C. Kita akan berikan kesempatan kepada Mas dan Mbaknya. Siapa yang akan memilih kasus A untuk cerita mengambil keputusannya seperti apa ketika menemukan kasus A. Monggo, siapa yang mau? Jadi silakan di chat ya. Siapa yang mau ngambil kasus A sehingga tidak diambil oleh yang lain. Nah, sama juga siapa yang akan mengambil kasus B. Aku ngambil kasus C, Mbak. Oke, siapa tadi? Oh, Mbak Ita kasus C. Oke. Siapa yang kasus B sama A? Saya Budiman, kasus A. Oke, Mas Budiman, A. Mas Budiman sudah siap? Oke, monggo. Oke. Ya, monggo Mas. Ya, dalam kasus A ini kita tahu bahwa anak bukan delik aduan. Artinya ketika terjadi sesuatu pada anak, itu siapapun boleh mendampingi dan boleh melaporkan dalam kondisi normal. Nah, dalam konteks ini, apalagi dalam kondisi bencana, saya melihatnya begitu. Nah, di dalam kondisi kredit, anak itu menangis gitu, sendirian dan di posko, ya tidak tahu di mana orang tuanya karena kondisinya seperti itu. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan sebagai pegiat kemanusiaan yang sudah menempel mainstreaming keberpihakan ya pada kelompok rentan, kemudian pengaruh utamaan gender, sosial inklusi, sehingga anak ini bagaimana mendapatkan ruang aman dulu. Jadi anak mendapatkan ruang aman, ya sehingga kita coba dorong bagaimana anak ini bisa bahasanya diurusi oleh di posko ya, di posko bencana itu kan. Jadi kalau di bencana itu di posko itu ada PIC-nya, entah itu PIC-nya tentara atau PIC-nya masyarakat sipil, bagian dari biasanya sekda begitu atau apa gitu. Nah, di bawah mereka, di bawah PIC itu ada bagian-bagian yang konsen, sehingga anak ini harus dipastikan keamanannya, layanannya lebih khusus kepada DP3AKB, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang terlibat di dalam respon bencana dan kebencanaan di sana. Yang kedua, kita tahu bahwa respon tidak sendiri, harus dengan banyak orang begitu kan, sehingga bagaimana bagaimana klaster kayak layanan psikologi itu juga ikut mengurusi anak ini, berkaitan dengan bagaimana memastikan psikisnya itu juga didukung, kemudian layanan dasarnya juga terpenuhi, keamanannya terjamin, sehingga anak ini bagaimana yang tidak bisa ketemu orang tuanya ini ketika di posko, harapannya bisa dengan lambat laun akan teridentifikasi siapa orang tuanya. Itu sih Mbak, kira-kira Mbak, berdasarkan pengalaman aja. Makasih. Makasih banyak Mas Budiman. Jadi anaknya dibawa ke posko di tempat yang nyaman. Gitu. Ya, ini kan kalau kita melihat kasusnya, ini anak kan sudah berada di posko, kan, sendirian dan menangis di posko. Dia tidak tahu di mana orang tuanya. Nah, pengalaman kami gitu ya, anak ini sebetulnya pertama dia sudah berada di situasi yang aman karena di dalam posko. Secara ini ya, secara kasat mata. Tapi kan kemudian ada perasaan takut, ada perasaan tidak nyaman karena ada begitu banyak orang asing di sekelilingnya. Sehingga kalau menurut saya apa yang harus dilakukan,
Pertama, pada saat kalau saya mendekati anak itu, saya harus bisa memastikan kalau anak itu akan aman bersama saya. Jadi membuat anak itu nyaman dulu bersama dengan orang baru. Bagaimana caranya? Ya empati paling sedikit ya. Memahami, mendengarkan, bertanya dengan baik dan sabar menghadapi seorang anak kecil gitu ya. Caranya seperti apa? Ya mendiamkan dia gitu ya. Membujuk untuk diam, memastikan kalau dia aman, mengajak dia bercerita, kemudian mencari tahu di mana orang tuanya, di mana dia tinggal dan berusaha gitu ya. Di posko kan sekarang hampir semua posko itu sudah ada help desk. Nah, bisa kemudian dimanfaatkan ini untuk melaporkan kalau ada anak hilang. Nah, langkah yang lain adalah mengidentifikasi siapa sebetulnya orang tua, sanak keluarganya yang masih dia bisa kenali dan seperti apa, kenapa sampai membuat dia menangis. Bisa saja dia menangis karena ditinggal sebentar oleh orang tuanya. Tapi bisa jadi dia menangis karena kemudian dia tidak punya siapa-siapa lagi setelah itu. Nah, langkah awal adalah memastikan dan setelah itu baru kemudian kita berpikir apalagi yang akan kita bisa lakukan untuk kemudian memastikan anak ini benar-benar aman. Itu Mbak, aku kembalikan. Oke, makasih Mbak Ita. Yes, memastikan dia sama satu hal yang perlu adalah ditanya siapa namanya, kamu tinggalnya di mana, orang tuanya siapa gitu. Ketika kita sudah dapat nama, usia, jadi itu jadi bahan dasar ketiga untuk mendatakan orang yang hilang. Atau bisa jadi ditanyakan ke pos pengungsian itu. Ini ada si Adi usia sekian, ini anaknya siapa? Karena ketinggalan atau misalnya jadi bisa didekatkan kalau misalnya tidak ada orang tuanya adalah orang yang satu desa dengan dia. Sehingga misalnya dia merasa nyaman karena misalnya pada posisi apakah kita akan di situ seterusnya atau misalnya tidak. Misalnya kalau kita bisa mendampingi terus nggak masalah, tapi paling nggak dia dikembalikan lagi ke lingkungan keluarganya ya, yaitu enggak atau itu pamannya atau misalnya itu orang yang biasa hidup dengan dia. Jadi memang benar-benar dia memang merasa aman. Itu satu yang krusial ya, nama dan usia untuk menjadi basis kita mencari keluarganya. Oke, terima kasih Mbak Ita udah melengkapi diskusi untuk di kasus A. Kemudian yang di kasus B, apakah sudah ada yang menchat? Wah, ternyata belum. Oke, kita geser ke Mbak Ita untuk di kasus C, sebelum nanti kita ngomong yang kasus B. Siap-siap nanti yang lain ya, monggo siapa yang akan di kasus B ya. Monggo Mbak Ita. Ya, terima kasih Mbak Wido. Nah, kasus C ini Mbak, kami pernah alami waktu kasus Palu gitu ya. Itu beberapa hari, tepatnya 1 minggu kalau saya tidak salah, 1 minggu sampai 10 hari setelah bencana, ada kemudian seorang perempuan dalam keadaan hamil yang datang bercerita, itu waktu itu belum langsung ke kami, tapi ada teman-teman organisasi perempuan di sana datang bercerita dan mengatakan kalau dia mengalami pelecehan seksual di lokasi bencana dan meminta pertolongan kalau boleh dia tidak kembali ke lokasi bencana. Nah, saat yang pertama pas saya waktu itu di Palu, kami kemudian berkoordinasi dan memastikan kalau pertama perempuan itu diberikan ruang aman sehingga teman-teman di organisasi perempuan di sana memberikan tumpangan untuk perempuan itu tinggal bersama-sama dengan mereka di kantor. Itu pertama. Tapi kemudian yang kedua, ada kondisi di mana perempuan ini dalam keadaan hamil, sedang hamil ya. Sehingga teman-teman berupaya untuk memeriksakan kondisi kesehatan dan juga psikologisnya di tengah bencana. Waktu itu dalam 1 minggu sampai 10 hari itu bencana gempa-gempa kecil itu masih ada. Nah, setelah itu berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu untuk memastikan
pasokan kebutuhan ini bisa didapatkan oleh ibu yang sementara hamil ini, dan memastikan kalau dia tidak akan bertemu kembali dengan pelaku itu dengan tidak mengembalikan dia di lokasi pengungsian. Nah, seperti itu langkah-langkah awal yang kami lakukan. Oke, makasih Mbak Ita. Kemudian kita ada Mbak Anissa nih dari Kita Institut yang mau sharing tentang yang milih kasus B. Monggo Mbak Anissa. Iya, sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Saya ingin menanggapi untuk kasus B. Sebenarnya memang di Kita Institut tidak berfokus dalam proses penanggulangan bencana gitu ya, mitigasi bencana termasuk. Tapi memang mungkin bisa bisa dikaitkan beberapa gerakan-gerakan yang memang sedikit sejalan gitu, bagaimana penanganan terhadap kelompok-kelompok tertentu, salah satunya kelompok yang memang membutuhkan perlakuan khusus. Sebenarnya tidak hanya orang lebih tua gitu, maksudnya lansia, tetapi juga ada kelompok tertentu kayak anak, ibu hamil, dan perempuan gitu. Kalau melihat situasi tersebut, sebenarnya yang perlu dievaluasi adalah di tahap awal seharusnya ada perencanaan untuk bagaimana melakukan penanganan secara khusus bagi kelompok-kelompok tersebut gitu. Karena melihat bahwa situasi nenek tersebut kan tidak bisa mengambil atau tidak bisa menjangkau makanan yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan secara jasmaninya gitu ya. Sehingga di tahap awal harus ada petugas khusus yang memang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang tertentu. Mungkin bisa jemput bola, bisa berkunjung ke beberapa titik tempat pengungsian yang memang mereka-mereka itu tidak bisa menjangkau secara mandiri begitu. Ini juga berlaku di gerakan-gerakan Kita Institut gitu ya, ketika menangani kasus-kasus seperti pelayanan kasus kekerasan dan juga isu-isu pelayanan lain seperti pada umumnya isu pelayanan publik. Kalau berkaca atau belajar dari apa yang kita lakukan, memang untuk menjangkau kelompok-kelompok tertentu harus ada perencanaan yang matang gitu. Harus ada plan yang berbeda dengan bisa menjangkau kelompok tersebut yang membutuhkan gitu. Mungkin dari saya itu, Mbak Wido. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Anissa. Ya, intinya sebenarnya dia butuh pendamping ya untuk mendapatkan akses makanan itu, karena misalnya kalau dipaksain berjalan tidak mungkin lagi. Tapi yang sedikit penting adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat, bahwa kan dia pastinya tidak mengungsi sendirian, ada warga pengungsi di situ. Awal-awal bisa dengan petugas, tapi kedepannya harapannya bisa didorong siapa warga di sekitar lokasi pengungsian itu yang bisa bantu nenek tersebut sehingga bisa berkesinambungan, tidak tergantung dengan petugas. Karena misalnya ini bagian daripada partisipasi warga masyarakat di lokasi pengungsian ya, untuk saling membantu sama warga pengungsian. Jadi memang gerakan-gerakan itu jadi berkembang dan jadi lebih saling melengkapi sesama kita untuk memberikan pelayanan pada lansia itu jadi satu nilai baik ya sekarang. Oke, kita sudah punya 3 kasus sudah kita bahas. Kemudian apa yang tadi kita bahas itu berdasarkan kasus itu kita menjadi jembatan yang harapannya bisa dipercaya oleh para, kita bilangnya bukan korban ya, orang yang membutuhkan jembatan itu karena ketidakmampuannya atau kekurang pahamannya yang bersangkutan. Jadi di awal itu dengan minta izin. Nah ini contohnya adalah, Ibu, apakah Ibu bersedia jika saya bantu hubungkan dengan petugas kesehatan ketika misalnya beliau adalah sakit gitu. Jadi
Jangan pernah bertindak tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Selalu minta izin di awal. Terus kemudian adalah jaga kerahasiaan. Informasi yang kita dapat itu sangat rahasia. Jangan ceritakan kasus kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Ini khususnya adalah untuk isu-isu yang sangat sensitif. Tadi ngomongin tentang kekerasan, tentang perusahaan, yang itu jadi ranah privat ya. Kalau misalnya diceritakan itu bisa membuat yang bersangkutan itu tidak nyaman karena itu dianggapnya sebagai sebuah aib. Jadi apa yang disampaikan yang bersangkutan ya tolong jaga, jangan disampaikan kemana-mana. Ya disampaikan informasinya hanya ke petugas yang bersangkutan, tidak jadi rahasia umum. Terus kemudian berikan informasi yang jelas. Jelaskan layanan apa yang tersedia dan apa yang bisa diharapkan. Jangan memberi janji palsu. Tadi Mbak Ita udah ngasih tahu misalnya adalah ada yang mengalami perkosaan, terus kemudian diberikan layanan oleh teman-teman yang fokus di isu perempuan, diberikan apakah mau ke ranah hukum. Nah, ini jadinya dia punya informasi yang jelas, tapi pada akhirnya dia memutuskan tidak membawa ke ranah hukum. Itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan karena memang konsekuensinya yang tadi diceritakan adalah bolak-baliknya. Memang berurusan dengan hukum itu di Indonesia itu satu hal yang melelahkan karena pasti lama dan pada posisi kita perempuan ketika menjadi korban seringkali ditanyakan dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Sehingga memang kita memberikan harus informasi yang jelas ke yang bersangkutan sehingga bisa memilih keputusan yang baik dan sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Karena memang banyak, ini contohnya untuk kasus-kasus yang sensitif ya, itu pernah ada yang lapor, tapi karena berhadapan dengan pengambil kebijakan di tempat dia bekerja, akhirnya dia dikeluarkan. Nah, ketika itu makanya mestinya jadi ini sangat isu yang sangat-sangat sensitif dan harus yang bersangkutan dapat informasi yang jelas ya sehingga yang yang orang tersebut itu bisa ngambil keputusan yang tepat. Kalau misalnya di lokasi pengungsian karena kalau misalnya dia melakukan perusahaan itu pasti sebenarnya itu adalah ranah hukum tapi ketiga yang perempuan itu tidak mau ya kita tidak memaksakan walaupun sebenarnya ini jadi potensi baru ya bisa jadi ada perempuan-perempuan yang akan jadi korban untuk berikutnya. Nah ini yang jadi para pelaku kebencanaan itu yang respon di daerah tersebut itu untuk jadi lebih waspada. Kita tahu siapa pelakunya dan mengkondisikan yang bersangkutan untuk tidak memunculkan untuk potensi adanya korban yang baru. Oke, kemudian terakhir adalah utamakan keamanan dan keinginan mereka. Pilihan dan keputusan ada di tangan mereka, kita hanya memfasilitasi. Yang tadi kasus Mbak Ita adalah ya teman-teman hanya memfasilitasi keputusan untuk tidak dibawa ke ranah hukum menjadi keputusan yang menjadi korban perusahaan itu ya. Nah, dari 4 hal ini, ada yang mau berkomentar? Monggo. Menurut aku yang penting adalah pertama, memberikan dukungan dulu untuk korban. Ya, memberikan dukungan dalam artian, paling sedikit ya, dukungan psikososial awal lah. Memberikan penguatan, memastikan kalau kita tidak pernah merasakan seperti yang mereka rasakan, tapi setidak-tidaknya kita bisa ikut prihatin dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Satu. Kemudian yang kedua, memastikan menjadi pendengar yang baik, sehingga apapun pembicaraan korban bukan hak kita untuk menghakimi mereka,
dan biarkan mereka bercerita. Demikian juga memastikan kalau kita yang mengikuti keinginan, karena biar bagaimana yang harus kita utamakan adalah kepentingan korban, bukan kepentingan kita. Saat itu sebetulnya kan gregetan sekali nih, aduh ini sudah jelas dia mengalami pelecehan di lokasi bencana, maunya kita, maunya kami ini pelaku harus dihukum. Tapi karena menghormati keinginan korban untuk tidak melanjutkan ke ranah hukum, berarti kita mengikuti keinginan korban. Dan tepat seperti yang Mbak Wido ceritakan, jangan pernah memberikan janji yang kita belum tentu bisa untuk menepati itu. Jangan memberi harapan kosong kepada mereka, tapi lebih kepada kita akan membantu mereka sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Nah, seperti itu, Mbak. Dan memastikan kalau keamanan mereka itu kita bisa bisa jamin. Ya, seperti itu tadi, membawa mereka ke rumah aman, memastikan anak kecil itu dapat bertemu dengan keluarganya, dan yang lebih lagi orang tua yang tidak bisa kemana-mana, apalagi untuk mencari makan. Kalau kemudian kita tidak bisa membantu untuk mengambil makanannya, setidak-tidaknya ada siapa di sebelahnya yang selalu siap untuk membantu pada saat makanan itu harus dibagikan. Nah, itu sedikit Mbak. Terima kasih. Aku kembalikan Mbak Wido. Oke, terima kasih Mbak Ita. Emang Mbak Ita top deh pengalamannya kayak sekali ya. Jadi perlindungan yang kita lakukan itu adalah perlindungannya itu ada di hati sama di tangan kita. Jadi tadi kita berempati dengan hati, terus kita menolong dengan tangan kita. Jadi perlindungan itu adalah tanggung jawab semua orang. Bukan hanya, ini ngomongin petugas atau yang ahli ya. Karena kejadian ini bisa di mana saja, walaupun kita fokusnya di kegiatan penanggulangan bencana ya. Jadi semua orang punya tanggung jawab untuk menolong orang di sekitar kita. Terus kemudian prinsip utamanya adalah do no harm. Selalu pikirkan dampak dari tindakan Anda. Bahwa tadi dibilang, niat baik saja itu tidak cukup. Kita harus melakukannya dengan benar sehingga tidak punya dampak negatif dengan seorang yang kita layani. Karena kalau misalnya kita memberikan dampak yang negatif buat mereka, itu masalahnya akan lebih panjang. Terus terakhir adalah kerahasiaan adalah segalanya. Jadi kepercayaan dibangun di atasnya, sehingga kita harus menjaga kerahasiaan korban. Ini fokus ya untuk isu-isu yang sensitif karena ini berkaitan dengan aib orang. Jadi benar-benar ini adalah kegiatan jaring pengaman sosial kita itu dengan hati dan dengan tangan kita. Ini perjalanan melindungi sama. Mendengar cerita-cerita sulit itu bisa sangat melelahkan secara emosional. Tadi kan dibilang yang penting kita mendengarkan dulu lah apa kata korban, kita dengerin. Kita tidak menghalangi. Oh ya, mestinya. Yang penting dia bisa bercerita, dia bisa mengeluarkan unek-uneknya. Terus, emang kita nggak punya masalah. Kita juga punya masalah. Maksudnya setiap orang juga punya masalah gitu. Ketika kita mendengarkan keluh kesah orang, itu juga kita punya ambang batas lah ya. Jadi, jangan sampai ketika kita mendengarkan keluh kesah orang, kita membantu orang, tapi malah kita tidak menjaga diri kita sendiri. Jadi kita harus menjeda, mengistirahatkan kita ya, agar asupan informasi yang kita bisa kelola dengan baik dan itu tidak mengganggu kita sendiri. Kita udah nampung nih masalah orang. Kalau misalnya merasa tidak kuat menampung, ngomong aja sama temen atau orang yang bisa Anda percaya, karena tadi kan kita ngomongin menjaga kerahasiaan ya. Jadi kita bisa ngomong ada temuan gini sampai ambang batas, mestinya itu sangat misalnya melelahkan mendengarkan mereka, sehingga tiga sama pada posisinya.
ketika Anda menyampaikan ke orang lain, itu akan sedikit melegakan Anda sendiri gitu. Jika Anda menerima cerita orang, jika merasa Anda tidak kuat, ya udah, Anda ngomong dengan orang lain. Tapi yang jelas bisa dipercaya. Oke, ketiga sudah ngobrol tapi kayaknya aku masih merasa lelah ya. Udah, ambillah waktu untuk istirahat. Ngambil cuti lah, ngambil beberapa hari izin, sehingga harapannya ketika balik lagi kita sudah punya energi baru, punya pemikiran baru, sehingga bisa menghadapi masalah korban yang ada. Tidak membawa beban pekerjaan ke rumah, karena ketika Anda mempunyai masalah yang dirasa berat terus kemudian diceritakan ke rumah, itu akan jadi bisa menambah pikiran lah ya orang di rumah. Tapi harapannya sih biarkan urusan pekerjaan tidak dibawa ke rumah. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri, terus kemudian kita juga bisa terus menjadi diri kita. Jangan sampai ketika kita menolong orang lain, kita menjadi diri kita yang asing dengan diri kita. Siapa yang punya pengalaman tentang hal ini ketika kayak menemukan masalah membuat stres? Monggo, silakan Mas dan Mbak. Mbak Ita, kan Mbak Ita pernah mengalami menerima keluhan banyak hal ya. Apa yang dilakukan Mbak Ita untuk menetralisir diri Mbak Ita sendiri, untuk menjaga diri sendiri? Kalau aku ya Mbak, dalam kondisi apapun, aku selalu merasa kalau kemudian aku merasa di satu titik lelah, berarti aku harus berhenti, gitu ya. Jadi kan yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ada begitu banyak kasus, bukan hanya pada saat bencana ya Mbak, tapi setiap hari ada begitu banyak kasus yang kemudian kami dengar, terutama kasus-kasus kekerasan seksual. Bayangkan kalau setiap hari mendengar atau setiap hari ada saja yang datang dan bercerita tentang kekerasan seksual yang mereka atau keluarga mereka alami. Bagaimana harus mendengar seorang anak 23 bulan mengalami kekerasan seksual sampai vaginanya robek hampir tembus ke anus ya. Di sisi lain mendengar korban perkosaan disabilitas yang kemudian dia merasa bukan korban pemerkosaan karena bujuk rayu dan begitu banyak cerita. Kadang-kadang kita juga ada pada posisi yang lelah Mbak. Nah pada saat aku sudah merasa kalau aku tidak sanggup lagi untuk mendengar cerita itu gitu ya, aku memutuskan untuk berhenti. Berhenti dalam artian aku mengistirahatkan diriku biasa 2-3 hari, memulihkan otak ya, merefresh otakku, dan kemudian jadi dalam 1-2 hari itu aku berusaha untuk tidak mengingat kasus itu, membersihkan diriku, entah itu menyibukkan diriku dengan kesenangan-kesenangan yang selama ini mungkin aku lupa, main game, baca buku, kemudian atau ini kumpul dengan teman-teman, itu yang kulakukan. Sehingga pada saat aku merasa sudah fresh kembali, baru aku berani masuk ke dalam kasus. Karena pernah satu waktu aku memaksakan diriku. Apa yang terjadi? Kasus itu bukannya dia menjadi bagus, malah akhirnya merugikan aku sendiri karena aku tidak bisa menguasai emosiku, gitu ya. Advokasi yang harusnya bisa berjalan dengan baik, tapi karena di ujung kelelahan yang aku rasakan saat itu ya, bayangkan berhari-hari harus bolak-balik mengadvokasi, sehingga emosi juga akhirnya tidak bisa terkontrol. Advokasi yang harusnya berjalan soft saat itu, akhirnya dia mandek lagi dan bahkan mundur. Sehingga aku berpikir pada saat kita merasa diri kita sudah lelah, harusnya berhenti di titik itu. Karena jangan pernah mengatakan kalau aktivis itu tidak pernah lelah. Terbalik, justru aktivis itu selalu harus warning dengan dirinya sendiri. Jangan menolong orang, kemudian lupa dengan keadaan diri sendiri. Aku selalu berprinsip, yang utama adalah mengasihi diri sendiri dulu.
Kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita sendiri, baru kita bisa mengasihi orang lain. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Mengistirahatkan tubuh pada saat dia sudah harus istirahat. Itu Mbak, aku kembalikan Mbak Wido. Siap. Benar, mengasihi diri sendiri ya. Jadi itu jadi kunci. Kalau di teori penanggulangan bencana itu adalah selamatkan diri dulu. Kalau kita sudah merasa aman, itu baru kita menolong orang lain. Sama konteksnya dalam hal ini gitu. Ketika sudah merasa jenuh apa segala macam yang tadi Mbak Ita sampaikan, ya udah kita harus menarik diri ke belakang sehingga nanti bisa aktif lagi. Ya, cukup banyak terinspirasi, banyak belajar juga dari Mbak Ita tadi. Soalnya kan kita institut juga ini lagi proses belajar juga mendampingi kasus kekerasan perempuan dan anak gitu ya. Dan dalam proses pendampingan kasus itu kan juga tidak mudah gitu. Kita butuh banyak sharing juga dari Mbak Ita tadi. Jadi referensi kita nanti akan kita terapkan di internal organisasi, Mbak Wido. Makasih Mbak Anissa. Oke, yang lain ada mau komentar monggo sebelum kita sudah di ujung waktu. Sedikit menambahkan. Monggo Mas Budiman. Ya, menurut saya pada prinsipnya adalah ketika kita harus menjadi sebuah solusi ketika harus merespon di bencana. Penyintas penuh persoalan karena yang kita datangi adalah orang-orang yang penuh dengan persoalan. Sehingga kita harus menjadikan ini ada sebuah solusi, bukan justru membebani mereka. Yang kedua adalah sepakat, yang penting kita harus safe aman dulu, sayangi diri kita dulu. Itu prinsip dari menjadi bagian kemanusiaan dimanapun. Karena yang ketiga adalah kita manusia itu kadang punya titik ya, ada burnout namanya. Jadi stres yang berkepanjangan itu kalau dari sisi lembaga kami harus kembali. Jadi ketika sudah ada burnout harus kembali dan memang harus refresh. Dan itu tidak bisa dipaksakan karena kan dipaksakan seperti yang kawan tadi Mbak Sapa tadi, yaitu memang akan tidak konstruktif, justru menjadi tidak efektif, efisien dan justru tidak menjadi sebuah target yang kita harapkan karena kita burnout. Jadi sehingga kita harus relax dan harus kembali ke lembaga kalau bahasanya kalau di internal lembaga. Gitu Mbak, matur nuwun. Oke, matur nuwun sangat Mas Budiman ya. Posisinya tetap sama ya. Kita harus jaga diri kita sendiri. Yang mengenali diri kita adalah kita sendiri. Sehingga kapan kita terus maju, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus mundur dalam kegiatan menolong orang, itu kembali ke kita masing-masing. Kita sudah di ujung acara sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya belajar banyak nih dari sesi di siang ini. Banyak hal saya dapat baru. Makasih banyak Mbak Wido sudah sharing pengalaman, sharing informasi, sharing pengetahuan, dan berkenan untuk ngelit memfasilitasi pelatihan kita yang modul kelima ini. Oh ya, tadi sebenarnya saya lupa. Dan sebenarnya ekspektasinya adalah Mbak Wido yang bisa memperkenalkan apa itu HFI. Mungkin beberapa teman belum familiar dengan HFI. Mbak, nanti kalau ada yang salah dikoreksi ya. HFI itu jejaring beberapa organisasi yang faith-based organizations atau organisasi yang mendasari dirinya berdasarkan agama dan berjejaring, berkoordinasi kalau ada kejadian kemanusiaan atau kejadian kebencanaan, mereka mendukung berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Dan kita bertemu lagi di modul yang ke-6 minggu depan. Dan terima kasih banyak Mbak Wido, makasih banyak teman-teman, makasih banyak teman-teman JPI juga, makasih banyak Lepadaya.